Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah tomat, buah jambu, buah durian, buah pepaya. Selamat bertemu dengan saya. Perkenalkan, saya Yunita dengan NPM 21140149. Saya mahasiswa di Institut Agama Islam Darussalam Martapura dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya akan memenuhi tugas untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khatimah MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan 2 materi dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu yang pertama keterampilan membaca dan yang kedua keterampilan berbicara. Langsung saja kita memasuki pembahasan materi yang pertama, keterampilan membaca. Terampil dalam membaca ialah sesuatu yang berbeda dari bisa membaca. Kalau yang namanya bisa, artinya mudah untuk dilakukan. Nah, sedangkan terampil itu belum tentu. Contohnya, apakah semua orang Indonesia itu bisa membaca? Jawabannya, rata-rata semua orang bisa membaca. Tapi, kalau pertanyaannya kita ubah, apakah semua orang di Indonesia itu bisa terampil dalam membaca? Jawabannya belum tentu, karena yang namanya terampil ini memerlukan keahlian khusus. Nah, ada teknik yang harus dilakukan. Misalnya, ada yang terampil dalam membaca berita, ada juga yang terampil dalam membaca puisi. Keduanya sama-sama membaca, namun menggunakan teknik yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang keterampilan membaca kritis. Nah, apa itu membaca kritis? Membaca kritis ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritis hasil bacaan. Nah, bedanya dengan membaca biasa yaitu kalau membaca biasa, kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat rangkuman atau kesimpulan dari hasil bacaan. Jadi, membaca kritis tidak hanya asal membaca saja, namun harus memerlukan keahlian khusus. Adapun teknik dalam membaca kritis ini yaitu SQ3R. S yaitu berarti survei, Q berarti question, R yang pertama yaitu read, R yang kedua yaitu recite, dan R yang ketiga yaitu review. Teknik pertama yaitu survei. Survei ini dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum yang kita baca. Jadi, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu membaca judul. Nah, mengapa? Karena judul ini biasanya merupakan tema atau ide keseluruhan dari buku tersebut. Yang kedua, membaca pendahuluan. Nah, biasanya dalam pendahuluan ini terdapat pendapat si penulis dalam bacaan itu. Kemudian, membaca heading yang bercetak tebal dan membaca juga kalimat pertama di bawah heading. Teknik kedua yaitu question. Nah, question yaitu pertanyaan. Jadi, lakukanlah sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Misalnya dengan menambahkan kata bagaimana atau apa. Nah, misalnya, bagaimana pengertian kalimat efektif? Kemudian, teknik ketiga yaitu read, yang mana langsung menjawab pertanyaan yang tadi sudah dilakukan. Misalnya, jawabannya terdapat di paragraf kedua. Nah, langsung saja kita masuk lanjut ke paragraf kedua tersebut. Nah, selanjutnya teknik recite, yaitu mengecek lagi apakah semua pertanyaan yang dianjurkan tadi ada jawabannya. Nah, maka jika tidak ada, kita kembali lagi ke bagian awal, kemudian mengetes daya ingat kita. Dan teknik yang terakhir yaitu review. Nah, yaitu mengembalikan bacaan dari awal sampai akhir. Setelah itu dilakukan analisis atau kritik terhadap isi
yang dibaca. Nah, setelah selesai melakukan SQ3R, maka analisa hasil bacaan yang telah dibaca tadi. Nah, itu tadi pembahasan dari materi pertama, yaitu keterampilan membaca. Selanjutnya kita memasuki pembahasan materi kedua, yaitu keterampilan berbicara. Dalam berbicara sama ya, terampil dan bisa berbicara itu berbeda. Nah, semua orang rata-rata bisa berbicara, tetapi belum tentu semua orang terampil dalam berbicara. Karena tadi keterampilan ini memerlukan keahlian yang khusus. Nah, untuk menjadi terampil dalam berbicara, tidak boleh hanya sekedar asal berbicara saja. Nah, melainkan harus berbicara yang berkualitas. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, yang mana melibatkan kualitas diri, kualitas materi, dan kualitas cara penyampaian. Nah, untuk meningkatkan keahlian diri ke kualitas diri, ada beberapa poin yang harus dipersiapkan atau harus diperhatikan. Nah, poin yang pertama yaitu menciptakan daya tarik atau aura dalam diri kita, atau dalam bahasa asing yaitu inner beauty. Nah, dengan adanya daya tarik tersebut, maka kita akan tampak berbeda. Kemudian poin yang kedua yaitu berfokus pada pendengar. Nah, pendengar ini ada beberapa tipe. Yang pertama, tipe pendengar yang visual. Jadi dia ini hanya berfokus dengan apa yang terlihat, misalnya pada penampilannya. Nah, kemudian tipe pendengar yang logika. Nah, ini bisa mengoreksi apakah ada kesalahan dalam penyampaian kita. Nah, kemudian ada juga tipe pendengar yang menggunakan perasaannya untuk memahami materi yang disampaikan. Artinya ini tipikal orang yang emosional. Kemudian tipe pendengar yang imajinatif, yaitu yang memahami berdasarkan imajinasinya. Nah, selanjutnya ada lagi tipe pendengar yang penting bahagia, enjoy gitu. Nah, selanjutnya poin ketiga, menguasai proses. Nah, caranya dengan menguasai dulu bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti agar tidak terjadi kesalahan arti. Poin selanjutnya yaitu kepercayaan diri. Bisa kita ciptakan dengan 3 hal, yaitu persiapan berpikir positif. Yang kedua, berpikir positif ini dengan cara mengumumkan pada diri kita, misalnya aku bisa, aku mampu. Nah, dan jam terbang, artinya kesempatan-kesempatan yang harus dilalui untuk melatih berbicara. Nah, poin selanjutnya yaitu menciptakan performance. Misalnya, Anda ingin terlihat sebagai orang yang lucu. Nah, maka berbicaralah yang ada humornya. Nah, kemudian jangan lupa senyum. Nah, selain ibadah, senyum juga membuat kita rileks dan menular kepada orang yang melihat. Nah, senyum ini salah satu hal yang selalu saya utamakan, yang selalu saya sertakan. Nah, kemudian jadilah pribadi yang unik. Nah, karena biasanya akan mudah diingat orang lain. Nah, coba selami diri Anda, kira-kira hal unik apa yang tersembunyi. Nah, itu tadi hal-hal untuk menciptakan kualitas diri. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan menciptakan kualitas materi. Hal ini juga memerlukan keahlian khusus. Lakukan dengan terstruktur. Nah, yaitu materi yang dibawakan ada susunan-susunannya sehingga memudahkan para pendengarnya.
selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu kualitas cara penyampaian. Nah, jadi berbicara itu tidak sekedar mulut saja, tetapi seluruh anggota tubuh kita juga bisa. Nah, tadi contohnya senyum, lalu kemudian kontak mata. Artinya kita perlu menatap para pendengar. Nah, jangan fokus pada makalah atau tulisan saja. Nah, misalnya kita sedang presentasi PowerPoint, kita hanya fokus membaca PowerPoint saja. Nah, itu artinya bukan presentasi ya. Nah, selanjutnya kemudian gerakan tangan. Nah, itu bisa juga untuk mengekspresikan bicara kita. Nah, selanjutnya ada juga ekspresi wajah. Nah, selain senyum tadi, kita bisa juga bergaya sesuai apa yang kita bahas. Misalnya membahas hal yang menegangkan. Nah, agar mendalami kita bisa berekspresi lebih serius. Nah, itu tadi ya. Baiklah, sekian pembahasan materi keterampilan membaca dan berbicara dan keterampilan berbicara dari saya. Karena tadi saya mulai dengan pantun, maka akan saya tutup pula dengan pantun. Beli tomat dan juga kecap, belinya di toko Pak Mamat. Salah khilaf mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.